Hai parents, kembali lagi di channel kami Mama and Emmy dengan Mama Vero di sini yang akan berbagi pengalaman seputar kehidupan parenting dalam membesarkan dan mengasuh anak. Untuk moms yang baru pertama kali nonton video kami, jangan lupa ya subscribe channel kami dan nanti setelah nonton video kami kalau suka dengan video ini bisa kasih like dan juga bisa share ke teman moms atau saudara yang membutuhkan informasinya. Oke? Untuk moms and dad yang baru mengikuti channel kami, pastinya belum tahu kalau Emmy itu orang tuanya campur. Campur maksudnya apa nih moms? Jadi, saya sebagai mamanya Emmy berasal dari Indonesia dan papanya Emmy sendiri itu orang Jerman gitu. Di sini kami berdua ingin mempersiapkan dokumen perjalanan yang sah untuk Emmy sehingga nanti kalau sewaktu-waktu kita perlu pergi pergi keluar dari Indonesia gitu ya, kemana aja, either liburan atau ada hal mungkin kesehatan gitu kan, atau visit orang tua, kita bisa mudah untuk keluar, nggak perlu pas udah mau keluar baru deh ribet-ribet bikin paspor gitu. Jadi pertama kita mempersiapkan paspor yang Indonesia dulu, kemudian kita akan mempersiapkan paspor untuk di Jerman gitu. Nah, video kali ini saya mau berbagi informasi gimana sih proses pembuatan paspor untuk anak di Indonesia. Ikutin ya video kami. Nah, di Indonesia sendiri, itu pemerintah memberikan kemudahan untuk orang tua yang mau membuat paspor anaknya yang berusia di bawah 5 tahun dengan menyediakan fasilitas prioritas gitu. Jadi prosesnya lebih cepat, lebih mudah gitu ya. Mom sama dad juga nggak perlu stres tuh waktu bawa-bawa anaknya ke imigrasi untuk membuat paspor. Dokumen yang perlu disediakan pun tidak banyak, moms. Mungkin dulu-dulu itu ada banyak sekali form yang harus diisi. Sekarang, berdasarkan pengalaman kita kemarin, di tahun 2020 bulan Oktober saat kita membuat paspor untuk Emmy, hanya ada satu form yang perlu kita isi, formulir permohonan pembuatan paspor baru. Itu saja satu form. Nah, ada 4 dokumen nih yang perlu moms sediakan sebelum moms pergi ke kantor imigrasi untuk mengajukan permohonan. 4 dokumen itu apa saja? Yang pertama, itu adalah akte kelahiran. Moms and dad harus sudah memastikan akte kelahiran anak sudah ada ya sebelum mengajukan permohonan pembuatan paspor ke kantor imigrasi. Yang kedua, itu adalah menyiapkan KTP orang tua yang dari Indonesia ya moms. Jadi kalau seandainya moms or dads ada yang dari negara lain, untuk KTP-nya bisa salah satunya. Kalau moms and dad dua-duanya orang Indonesia ya bisa pilihlah mau moms atau dads-nya yang dipakai, nggak perlu keduanya. Oke? Yang ketiga itu menyediakan kartu keluarga. Pastikan nama anak sudah tercantum di dalam kartu keluarga ya. Nah, yang keempat sendiri itu akte perkawinan kedua orang tua. Oke, mudah kan moms? Sedikit dokumennya, nggak banyak, nggak ribet, cukup itu aja. 4 dokumen yang dibawa dari rumah dan 1 form yang diisi di kantor imigrasi. Itu aja. Oke, kemarin itu aku buat paspornya Emmy di kantor imigrasi dan pasar. Oke, nah dari pengalaman aku di sana gitu ya, mungkin ini lebih benefit ke moms and dad yang ada di Bali sih, karena kan aku pengalamannya yang ada di Denpasar. Tapi kayaknya sih semua kantor imigrasi akan sama ya prosesnya, nggak mungkin dong di kantor Denpasar lebih mudah dibandingin yang ada di Jakarta misalnya. Tapi aku nggak tahu ya, di sini aku share yang ada di Denpasar tepatnya. Oke, nah di Denpasar sendiri kemarin itu ada istilahnya line registrasi gitu. Aku ke sana membawa semua perlengkapan yang sudah aku siapkan gitu ya, sudah isi form juga. Nah, di sana informasi saya mau mengajukan pembuatan paspor untuk anak saya, waktu itu umurnya masih 9 bulan gitu. Nah, mereka langsung, oh ya ibu, ibu akan masuk ke line prioritas gitu karena anaknya itu masih di bawah umur 5 tahun. Nah, selain itu untuk anak di bawah 5 tahun itu tidak bisa pengajuan online ya moms and dad, karena kan sekarang kantor imigrasi itu sudah bisa mengajukan paspor. Kita sebagai orang Indonesia sudah bisa mengajukan paspor melalui online gitu. Jadi registrasinya online. Nah, sedangkan untuk anak di bawah 5 tahun itu anaknya harus datang dulu ketika pengajuan. Jadi kita nggak bisa registrasi online gitu.
gitu. Jadi dari 5 tahun sampai 17 tahun itu bisa diproses online, tapi di bawah 5 tahun itu memang harus datang sendiri dulu untuk registrasi gitu. Nah setelah kita registrasi, kita diarahkan langsung itu ke meja pengecekan gitu. Jadi mereka mengecek dokumen yang sudah kita bawa itu sudah tepat, sudah lengkap atau belum. Nah di situ pun kita nggak ngantri, karena memang mungkin saya pikir sih nggak terlalu banyak ya. Nggak tahu mungkin di daerah lain apakah banyak yang mengajukan paspor untuk anak di bawah tahun. Tapi kemarin di bawah 5 tahun, sorry. Tapi kemarin itu di Denpasar kosong, nggak ada gitu. Kita juga nggak pergi pagi-pagi banget, waktu itu jam 10 kayaknya. 10 biasanya itu dulu ya 5 tahun yang lalu yang saya ingat waktu saya ngajuin paspor perpanjangan juga itu, aduh jam 10 pagi itu udah penuh, rame, ngantri lama. Nah kali ini gitu ya, itu kantor imigrasi sudah sepi, mungkin karena lagi pandemi juga, atau mungkin karena memang sistem sudah berubah, sudah bisa registrasi online gitu kan. Nah kita yang bawa anak pun jadi lebih cepet juga gitu, dan memang gak ada antrian, jadi langsung dicek dokumennya. Nah kemudian setelah pengecekan dokumen itu kita mengantri. Mengantrinya itu untuk apa? Untuk foto gitu. Nah kita waktu itu nunggu foto itu mungkin sekitar ada 10 menit gitu. Karena kan kalau untuk foto itu memang dengan aplikasi yang lain juga, bukan aplikasi, sorry, maksudnya dengan pemohon yang lain juga gitu di tempat yang sama gitu kan. Jadi kita menunggu sekitar 10 menit, ya nggak lama lah ya nunggu 10 menit itu. 10 menit anak aku juga oke gitu kan, masih tinggal dikasih snack, minum, udah dikasih mainannya, dia juga nggak cranky, Emmy. Oke, nah kemudian begitu dipanggil, kita langsung fotonya pun sebentar gitu. Nah untuk anak di bawah 5 tahun gimana nih fotonya gitu kan, untuk anak-anak bayi. Nah biasanya orang tuanya itu harus duduk di situ ya, duduk menyamping posisinya, kemudian anak itu duduk di pangkuan kita, Mams. Kita sambil kita pegang, nanti dari pihak imigrasi yang akan memfoto dengan background yang sudah tersedia. Jadi kita nggak perlu bawa-bawa foto tuh, itu langsung fotonya on the spot gitu kan. Nah setelah itu foto cuma sebentar ya. Setelah selesai foto udah deh, kita bisa tinggal prosesnya di kantor imigrasi. Nah kita sudah dikasih catatan ketika foto itu, kita dikasih form gitu kan untuk bayar ya, untuk bayar bisa ke bank gitu kan, bisa ke kantor pos. Bank pun itu tidak semua bank sih sebenarnya, bank yang kerjasama dengan kantor imigrasi seperti BNI, Mandiri gitu kan, terus kemudian ada BRI, ada Permata, dan ada bank-bank lainnya gitu ya. Jadi bisa dicek deh di kantor imigrasi bank mana aja yang kerjasama. Nah kemudian setelah melakukan pembayaran itu sudah ditulis sama petugas imigrasi kapan bisa kita ambil. Nah bisa diambilnya itu biasanya setelah 3 hari kerja standarnya, dan memang pas kita jalani memang benar, setelah 3 hari kerja sudah dituliskan tanggal sekian saya balik ke kantor imigrasi. Nah pas saya balik itu juga sama, prosesnya cepet, tinggal bilang saya mau ngambil paspor nih gitu. Ya udah langsung diarahkan ke tempat pengambilan paspor. Kita nunggu antrian waktu itu mungkin sekitar 5 menit, bahkan cepet banget gitu kan, sudah dipanggil karena memang kondisinya tidak ramai ya di kantor imigrasi. Nah dipanggil, udah deh dapat akhirnya paspornya. Dan setelah kita mendapatkan paspor, kita harus fotokopi paspor kita dan menyerahkan itu ke kantor imigrasi sebagai bukti bahwa kita sudah mengambil paspor yang dibuat gitu. Mudah kan, Mam? Mudah dan cepat prosesnya. Jadi untuk moms yang memang moms and dad yang berencana membuatkan paspor untuk anak, jangan khawatir. Bisa kok dilakukan sedini mungkin gitu. Kalau memang sudah ada planningnya mau ke luar negeri gitu ya. Tapi kalau memang tidak ada, nggak perlu buat. Ini bukan dokumen yang harus dimiliki oleh anak kita. Ini hanya dokumen perjalanan. Jadi kalau memang ada rencana, segera dibuat, nggak apa-apa. Prosesnya mudah dan cepat. Nah, ada 2 jenis paspor nih yang salah satunya bisa Mam pilih ketika Moms lagi mengajukan permohonan untuk membuat paspor anak. Yang pertama itu paspor biasa, yang kedua paspor elektronik. Bedanya apa? Kalau paspor biasa ya paspor yang umumnya ada ya, nggak ada
hanya buku gitu, jadi nggak ada chipnya. Nah, sedangkan kalau untuk paspor elektronik itu ada chipnya di dalam bukunya gitu. Nah, functionnya untuk apa? Ketika kita mau di imigrasi gitu ya, ketika kita berangkat di airport gitu, itu di bagian imigrasi itu kita tidak perlu mengantri. Jadi ada istilahnya gate tersendiri untuk orang-orang yang membawa paspor elektronik. Nah, untuk paspor elektronik nantinya itu mudah penggunaannya, cuman ditaruh ada scanner gitu Mams di imigrasi. Jadi Mams tinggal scan paspornya udah jalan, nggak perlu ngantri-ngantri dengan petugas. Yang membedakan lagi paspor biasa dan elektronik itu manfaat dapat free visa ke Jepang gitu. Sedangkan kalau paspor biasa kita tetap harus mengajukan visa dan harus membayar visa ke Jepang. Gak mahal sih ya, cuman kan lumayan ya kalau misalnya emang kita sering jalan-jalan keluar, terutama sering jalan-jalan ke Jepang gitu kan, kita bisa free visa tuh selama 5 tahun gitu. Nah, kemarin aku kebetulan mengajukan yang visa elektronik tuh, karena kan kemarin pas pengajuan paspor untuk Emmy, aku juga perpanjang pasporku sekalian. Nah, aku pilih yang elektronik gitu. Nah, Emmy juga aku ajukan yang elektronik. Kenapa? Karena kan ribet ya kalau misalnya aku elektronik terus ternyata Emmy itu yang biasa gitu. Jadi dia harus sama-sama dengan aku, karena kan nanti aku yang akan bertanggung jawab ketika aku keluar dari Indonesia, ketika di imigrasi maksudnya membawa paspor gitu kan, paspor Indonesia. Kecuali kalau misalnya kita keluar Indonesia menggunakan paspor Jermannya Emmy, itu beda lagi gitu. Jadi itu alasan kenapa akhirnya aku pilih paspor elektronik juga buat Emmy. Nah, selain itu yang perlu Mams perhatikan adalah biayanya gitu. Karena paspor elektronik ya karena manfaatnya yang berbeda lebih dibandingin paspor biasa gitu kan, otomatis harganya pun lebih mahal gitu. Kalau paspor biasa hanya 350.000, paspor elektronik itu 650.000 gitu. Nah, bisa jadi pertimbangan lah, Mam kira-kira butuhnya yang mana nih yang lebih masuk untuk keluarga Mams gitu, Mams and Dad dan anak-anak, oke? Nah, karena anak kita mendapatkan prioritas ketika mengajukan permohonan pembuatan paspor, Moms and Dad juga bisa menggunakan nih waktu secara bersamaan untuk mengajukan perpanjangan, atau mungkin Moms and Dad belum punya paspor, bisa sekalian tuh ngajuin pembuatan paspor. Jadinya Moms and Dad tidak perlu registrasi ulang, tidak perlu tidak perlu registrasi online. Oke, jadi nggak perlu registrasi online, bisa barengan ketika mengajukan paspor si anak gitu. Bawa aplikasinya, tapi Moms and Dad harus bawa aplikasi lengkap juga ya. Nah, untuk aplikasi lengkapnya apa? Bisa dicek di websitenya kantor imigrasi. Karena video kali ini aku tidak menjelaskan bagaimana Moms and Dad buat paspor. Aku hanya menjelaskan bagaimana membuat paspor untuk anak kita yang umurnya di bawah 5 tahun. Oke? Nah, paling nggak Moms and Dad tahu kalau Moms and Dad juga bisa nih mengajukan pembuatan paspor secara bersamaan saat membuat paspor untuk anak Moms and Dad. Nah, bahkan kalau adiknya atau misalnya ada kakaknya juga mau buat paspor, ya udah digabung aja tuh. Jadi waktunya juga bisa lebih efisien gitu ketika ke kantor imigrasi tuh. Nah, untuk Moms and Dad yang mungkin kebetulan pasangannya orang Jerman juga nonton video ini gitu ya, mungkin berencana ke depannya ingin membuatkan paspor Jerman untuk anak-anaknya, saya juga akan share pembuatan paspor Jerman untuk anak-anak nantinya. Karena sekarang kita sedang proses pengajuan paspor Jerman untuk Emmy. Nanti begitu paspor Jerman Emmy selesai, saya akan share di channel kami. Oke? Itu dia semua informasi yang aku mau share ke Moms and Dad kali ini mengenai pembuatan paspor untuk anak di bawah 5 tahun gitu. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe channel kami, subscribe channel kami, klik tombol lonceng di bawah supaya selalu dapat notifikasi video terbaru kami. Dan kalau suka video ini, kasih like-nya. Bahkan, Moms boleh kok share video ini buat teman-teman atau saudara yang membutuhkan informasi bagaimana proses pembuatan paspor anak di bawah 5 tahun. Oke? Tunggu video kami selanjutnya. Bye!